Perkenalkan, nama saya Asep Zulkifli Ahmad. Saat ini saya merupakan salah satu dosen program Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis di Universitas Internasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai seorang dosen pada program studi Administrasi Bisnis, tentunya saya memiliki kewajiban di dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satunya pada bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah dasar program studi dengan bobot 3 SKS dan memiliki kode mata kuliah AB13206 yang diberikan pada semester 2. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang mendeskripsikan tentang cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun model pembelajaran yang akan saya terapkan pada model pembelajaran ini yaitu dengan sistem DIA. Sistem DIA ini adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga terjadi komunikasi dua arah. Sementara assessment merupakan kegiatan pemberian tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman mahasiswa di dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Pada aspek delivery, pembelajaran yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran, kemudian memberikan contoh-contoh yang relevan yang berhubungan dengan materi yang diberikan. Yang kedua, pada pertengahan pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sedang dijelaskan. Yang ketiga, pada sesi terakhir pemberian materi, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang diberikan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat memahami dan menyerap materi yang diberikan. Yang keempat, sebelum perkuliahan saya memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri yaitu mata kuliah ini mempelajari mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tenaga kerja mulai dari proses rekrutmen, penempatan, dan penilaian kinerja. Sementara materi pembelajarannya terdiri dari 1. Konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, desain dan analisis pekerjaan. Yang ketiga itu perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, penarikan sumber daya manusia. Yang kelima itu seleksi. Yang keenam, orientasi, training, dan pengembangan. Yang ketujuh, perencanaan karir. Kedelapan, penilaian prestasi kerja.
ke-9 kompensasi, dan yang terakhir yang ke-10 adalah pemberhentian dan pensiun. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang diharapkan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 8 capaian. Yaitu yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya yang kelima, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah di dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Yang ketujuh, itu mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan fungsi organisasi sumber daya manusia dengan kaidah yang berlaku. Yang kedelapan, menguasai konsep teoritis ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tantangan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pelatihan dan pengembangan karir. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi integritas. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pemberhentian dan pensiun. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajarnya atau sub CPMK-nya pada mata kuliah ini terdiri dari 9 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep tentang sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan desain dan analisis pekerjaan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi secara detail tentang pelatihan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi secara detail tentang perencanaan karir. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan secara detail tentang penilaian prestasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan secara detail tentang kompensasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan secara detail tentang pemberhentian dan pensiun. Guna mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah tersebut, saya mempergunakan berbagai literatur seperti modul pembelajaran, buku-buku pendukung yang relevan, serta mendukung aktivitas pembelajaran itu. Itulah model delivery dalam pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya pada sektor interaction, saya menggunakan 3 kegiatan yang pertama itu yaitu Student Center Learning atau SCL yang menekankan pada mahasiswa agar mahasiswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan
materi, kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa itu. Yang kedua yaitu diskusi, di mana dosen melakukan diskusi dengan tema tertentu yang terkait dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga, project based learning, yaitu pemberian tugas ke kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Platform yang saya gunakan pada saat pembelajaran daring, saya menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, dan e-learning dari kampus sendiri. Itulah model pembelajaran yang saya lakukan pada aspek interaction. Selanjutnya pada aspek assessment, saya memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Indikator di dalam penilaian ini saya beritahukan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa mengetahui indikator apa saja yang menjadi penilaian dari saya. Dengan begitu saya juga mengajarkan transparansi kepada mahasiswa. Adapun indikator penilaian yang saya lakukan itu terdiri dari kehadiran, partisipasi aktif, tugas-tugas, UTS, serta ujian akhir semester dengan bobot masing-masing yang berbeda. Demikian pemaparan saya terhadap 3 aspek dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam pembelajaran online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat ya. Mudah-mudahan kabarnya juga baik semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Melanjutkan materi hari ini itu masalah analisis dan desain jabatan ya. Sebentar, saya share dulu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, sudah ada belum materinya? Udah. Oke. Sudah, Pak. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya dulu sama siapa nih? Ayu ya, Ayu. Iya, Pak. Ayu, minggu kemarin kita mulai membahas masalah manajemen sumber daya manusia. Ya, masalah konsep-konsepnya dan lain sebagainya. Coba Bapak ingin tahu apa sih definisi daripada manajemen sumber daya manusia? Silakan, Ayu. Baik, Bapak izin menjawab. Manajemen sumber daya manusia atau yang disebut MSDM yaitu rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kinerja atau kerja yang efektif. Iya. Ya, itu ya, manajemen sumber daya manusia itu seperti yang disebutkan Ayu tadi. Jadi di dalam rangka mengefisienkan tujuan-tujuan dari organisasi, maka dibutuhkan manajemen sumber daya manusia agar pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu bisa
berjalan secara efektif ya dan efisien sehingga tujuan dari organisasi itu bisa dilaksanakan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu desain dan analisis jabatan. Ya. Apa itu desain analisis jabatan? Desain jabatan. Desain jabatan itu rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Jabatan itu perlu dirancang ya. Jabatan itu perlu dirancang sedemikian rupa agar para pemegang jabatan atau pelaksana jabatan itu menjadi lebih produktif ya. Lebih produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Jadi desain jabatan ini merupakan suatu proses ya. Proses penentuan tugas-tugas nanti yang akan dilaksanakan, metode-metode gitu ya, metode-metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Terus bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Jadi penting sekali desain jabatan ini di dalam suatu organisasi. Ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar di dalam menyusun job design, ya, desain jabatan. Yang pertama itu tujuan organisasi. Tujuan organisasi. Yang kedua, kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga itu kerekayasaan manusia atau human engineering. Yang keempat, kerekayasaan industrial engineering. Apa itu tujuan organisasi? Tujuan organisasi itu di dalamnya itu termasuk tugas-tugas, ya, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu jabatan. Ini perlu dipertimbangkan supaya aktivitas dari suatu pekerjaan itu mampu mencapai tujuan-tujuan strategik organisasi. Nah, kualitas kehidupan kerja selanjutnya. Kualitas kehidupan kerja itu mempertimbangkan tentang lingkungan kerja, ya, tentang lingkungan kerja yang favorable, melalui peningkatan faktor-faktor fisik, ya, faktor fisik, sosial, dan psikologis. Jadi harus menjadi dasar, faktor-faktor tadi harus menjadi dasar bagi desain jabatan atau job design ini. Nah, faktor yang ketiga itu kerekayasaan manusia atau human engineering. Nah, di dalam mendesain suatu jabatan, keterbatasan dan kemampuan manusia itu perlu menjadi pertimbangan. Karena manusia itu semua pasti mempunyai keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Jadi pasti semua manusia mempunyai keterbatasan, memiliki keterbatasan, gitu ya. Dalam hal apapun, memang hal berbeda-beda. Jadi keterbatasan dan kemampuan manusia itu perlu menjadi pertimbangan, gitu. Karena ini mendukung tugas-tugas di dalam suatu jabatan. Mendukung tugas-tugas di dalam suatu jabatan. Nah, keterbatasan dan kemampuan ini perlu direkayasa. Perlu direkayasa agar bersifat manusiawi. Jadi artinya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya itu harus menjadi masih di dalam lingkup kemampuan atau keterbatasan manusia tersebut. Jadi di dalam mendesain suatu jabatan itu, keterbatasan dan kemampuan itu perlu menjadi pertimbangan. Yang selanjutnya itu adalah
kerekayasaan industri atau industrial engineer. Nah, seperti halnya saat ini itu kan teknologi itu sangat berkembang dengan pesat, Nah, setiap organisasi atau perusahaan itu harus mengikuti, ya. Jadi industri juga harus bisa melakukan rekayasa, baik itu di dalam mesin-mesin dalam proses produksi dan lain sebagainya. Karena seandainya tidak ada kerekayasaan industri, maka dikhawatirkan perusahaan tidak akan berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Karena saat ini kan kita tahu sendiri bahwa kompetitor itu begitu cepat dan begitu banyak gitu ya, dengan produk-produk yang sama dengan apa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan kita. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu 4 faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun job description. Nah, sementara fokus dan tujuan strategi desain jabatan itu ada 4 ya. Strategi desain jabatan itu ada 4. Yang pertama itu simplifikasi. Yang kedua enlargement. Yang ketiga enrichment, dan yang terakhir itu rotasi. Fokus daripada simplifikasi ini adalah memperkecil lingkup tugas, ya, karena penerapan otomatisasi. Tujuannya apa? Tujuannya individu bekerja lebih efektif melalui spesialisasi tugas yang lebih spesifik. Simplifikasi pekerjaan ini merupakan suatu teknik di dalam pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang lebih terspesialisasikan. Ya, ini berarti pekerjaan itu lebih simplifikasi ya, lebih disederhanakan atau dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil. Biasanya terdiri dari beberapa operasi gitu ya. Nah, strategi desain jabatan yang kedua itu enlargement. Enlargement ini fokusnya itu memperluas lingkup tugas dan tanggung jawab. Tujuannya adalah mengurangi kelesuan dan kebosanan karena spesialisasi. Nah, simplifikasi itu, yang tadi simplifikasi itu biasanya terjadi kebosanan ya di situ ya. Di dalam simplifikasi itu biasanya terjadi kebosanan. Nah, sementara di dalam enlargement ini itu mengurangi kebosanan. Tujuannya itu mengurangi kelesuan dan kebosanan karena spesialisasi. Enlargement ini atau pemekaran ini merupakan suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Perluasan kerja itu merupakan kebalikan daripada yang tadi, ya, daripada yang simplifikasi pekerjaan. Jadi pada strategi ini pekerjaan itu lebih diperluas sampai pada tingkat di mana bagian-bagian yang berkaitan erat gitu ya, berkaitan erat dan saling mendukung yang diselesaikan oleh seorang pegawai atau beberapa bagian. Hal ini sangat mengurangi tingkat kebosanan. Kalau tadi simplifikasi itu kan lebih kepada kebosanan karena di dalam simplifikasi itu pekerjaannya itu saja. Gitu. Kalau di enlargement ini tujuannya adalah untuk mengurangi kebosanan karena setelah selesai satu pekerjaan dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu. Kalau simplifikasi itu tetap aja di situ. Misalnya seperti ini. Misalnya tukang pembuat sepatu. Orang yang bekerja pada bagian pengeleman terus aja di situ. Jadi akan timbul kebosanan. Sementara kalau enlargement itu lebih diperluas. Jadi tingkat kebosanannya itu akan berkurang
karena misalnya tadi orang yang bekerja pada divisi pengeleman sepatu misalnya, dia setelah beres melakukan pengeleman bisa melakukan pekerjaan yang selanjutnya, yaitu misalnya itu membeli tali sepatu atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tujuannya enlargement itu untuk mengurangi kelesuan dan kebosanan karena spesialisasi. Strategi yang ketiga di dalam desain jabatan ini adalah enrichment. Fokusnya itu ekspansi jabatan secara vertikal maupun secara horizontal, ya. Terus memberi tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar pada jabatannya. Tujuannya adalah membuat tugas-tugas lebih menarik dan bermakna. Terus terbukanya peluang bagi pengembangan ide dan kepuasan jabatan. Nah, pada enrichment ini merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai yang mengisi jabatan tersebut. Ini juga sama, tujuannya adalah untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah, ya. Kebosanan itu akan sering menjadi masalah di dalam pekerjaan yang terus berulang-ulang, ya, terus berulang. Nah, strategi ini memberikan lebih banyak otorisasi, ya, otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan, ya, dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan tanggung jawab yang lebih. Jadi enrichment ini sifatnya itu bisa vertikal. Maksudnya pemerkayaan pekerjaannya itu ditujukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang berada di atasnya, ya, yang masih mempunyai fungsi yang sama seperti tadi. Jadi tadi tukang divisi yang biasa memberikan lem, terus selanjutnya memasang tali sepatu, selanjutnya mungkin di enrichment ini lebih ke memasukkan ke dalam kotak sepatunya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, strategi desain jabatan yang keempat yaitu rotasi. Fokusnya itu menambah variasi tugas dan tanggung jawab, ya, kalau rotasi. Tujuannya itu untuk mengurangi efek demotivatif dalam jabatan. Terus tujuan yang kedua, peningkatan pengalaman di dalam berbagai jabatan. Teknik rotasi ini membuat seorang pegawai itu secara sistematis berpindah dari satu divisi atau dari satu posisi, ya, ke posisi, ya, pekerjaan yang lain di dalam, tapi masih tetap di dalam satu organisasi, gitu. Nah, teknik ini membuat pegawai itu tidak akan merasa bosan tentunya, ya, dan karena si pegawai itu akan merasakan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Jadi tidak akan merasa bosan atau boring, ya, selalu pekerjaannya itu saja. Tapi di dalam rotasi ini tingkat produktivitas awalnya itu tentunya akan sangat rendah, ya, akan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena para pegawai yang baru dipindah, yang baru dirotasi itu akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dan memahami pekerjaan, ya. Jadi produktivitasnya tentu akan turun dulu, gitu, sampai nanti si karyawan memahami benar-benar akan tugas dan tanggung jawab di divisi yang baru tersebut. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Ya. Analisis jabatan ini merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berusaha memotret masing-masing jabatan di dalam organisasi agar
diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting di dalam jabatan tersebut. Seperti tujuannya apa, tugasnya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, kondisi kerjanya seperti apa, dan tentunya kompensasi. Karena kompensasi ini pasti akan berbeda, ya, pasti akan disesuaikan dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, ya. Jadi analisis jabatan ini berguna juga untuk memberikan sebagai apa? Sebagai bahan perusahaan memberikan kompensasi terhadap orang yang memangku jabatan tertentu. Karena tentunya pasti berbeda-beda kan. Orang yang mempunyai tanggung jawab yang rendah, itu pasti kompensasi yang didapatkan akan rendah dibandingkan orang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi gitu ya, atau yang lebih berat. Jadi kompensasi analisis jabatan ini diperlukan juga untuk dalam rangka pemberian kompensasi. Jadi analisis jabatan ini atau job analisis ini yaitu proses sistematik untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan di dalam organisasi. Jadi analisis jabatan ini menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja sih yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan seperti itu. Jadi analisis pekerjaan ini berguna untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan organisasi informasi pekerjaan secara menyeluruh gitu ya. Selanjutnya, apa sih isi daripada analisis pekerjaan itu ya? Yang pertama itu apa yang harus dikerjakan. Jadi apa sih yang harus dikerjakan di dalam jabatan tersebut? Yang kedua itu how, bagaimana cara mengerjakannya. Yang ketiga itu why, mengapa harus dikerjakan seperti itu. Dan yang terakhir itu whom, kualitas orang seperti apa yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Gitu ya. Jadi analisis pekerjaan itu di dalamnya itu sudah terkandung ya, di dalam analisis pekerjaan itu, di dalamnya itu sudah terkandung hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh suatu jabatan tertentu, baik itu orangnya, baik itu kompetensinya, baik itu jadi semua kriteria yang harus ada di dalam suatu jabatan tersebut harus ada di dalam analisis pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya perusahaan itu mendapatkan karyawan sesuai dengan yang diinginkan di dalam mengisi posisi jabatan tertentu. Kan ada istilah the right man on the right place gitu ya. Jadi orang yang benar di dalam tempat yang benar. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi ya terhadap produktivitas daripada organisasi atau perusahaan. Itu ya. Jadi di dalam isi analisis pekerjaan itu harus terkandung semuanya. Ya. Apanya, bagaimananya, mengapanya, kualitasnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi sudah komplit gitu ya. Nah, kegunaan di dalam
informasi-informasi yang ada di dalam analisis jabatan itu gunanya itu untuk apa sih? Yang pertama itu untuk menetapkan basis rasional bagi struktur. Struktur apa? Struktur organisasi tentunya. Menghapus persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan. Jadi gini, orang yang bekerja di divisi divisi kebersihan misalnya divisi kebersihan itu kan tidak dibutuhkan persyaratan mengerti mengenai akuntansi misalnya kan persyaratan untuk orang yang persyaratan yang harus ada seperti persyaratan akuntansi itu dibutuhkan untuk orang-orang yang posisinya akan ditempatkan di bagian keuangan misalnya. Jadi dengan analisis pekerjaan ini setiap jabatan itu pasti akan berbeda-beda persyaratannya. Masa keamanan misalnya harus mengerti misalnya perpajakan kan tidak mungkin. Oleh karena itu analisis pekerjaan ini penting untuk memudahkan bagian Human Resources Development HRD ya itu mendapatkan kualifikasi atau orang-orang yang akan direkrut. Jadi persyaratan-persyaratan untuk orang yang akan dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu. Yang selanjutnya itu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu mendatang dan sebagai basis perencanaan. Nah, waktu yang akan datang itu perlu juga dipersiapkan oleh suatu organisasi. Karena teknologi hari ini itu pasti akan berbeda dengan teknologi 10 tahun ke depan. Atau 10 atau 20 tahun ke depan. Begitu juga kompetitor. Ya. Jadi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia itu dibutuhkan juga untuk waktu yang akan datang. Yang selanjutnya untuk memforecast dan menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan baru dan lama. Terus menetapkan standar prestasi kerja yang realistis, ya. Menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, membantu merevisi struktur organisasi, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaannya, memperbaiki aliran kerja, menetapkan garis promosi di dalam semua departemen dan organisasi. Itu ya kegunaan informasi di dalam analisis jabatan. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak mau nanya. Silakan, Adi, silakan Adi. Mau bertanya Pak, dari barusan yang Bapak paparkan itu, mau bertanya bagaimana Pak peran analisis jabatan itu dalam menunjang perencanaan sumber daya manusia? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, Dik. Analisis jabatan itu digunakan untuk mengubah visi misi perusahaan dan mengubah struktur organisasi ya untuk penambahan maupun pengurangan divisi di dalam organisasi. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu merupakan proses untuk menghitung dan merencanakan jumlah kebutuhan pegawai yang paling optimal bagi perusahaan. Karena apabila perusahaan juga terlalu banyak pegawainya, itu juga kan akan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan, tentunya dalam hal biaya gaji gitu ya. Jadi analisis jabatan ini bisa digunakan juga untuk mengubah struktur organisasi
baik untuk menambah atau maupun mengurangi divisi di dalam suatu organisasi. Gitu, Dik. Gimana, Dik? Cukup, Dik? Ya Pak, cukup Pak. Oke, ada yang bertanya lagi silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Apa sih hasil dari analisis jabatan itu? Jadi pada intinya ada 3 dokumen yang dihasilkan dari proses analisis jabatan. Yang pertama itu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kinerja jabatan. Namun ketiganya ini biasanya ya, cukup disebut saja deskripsi jabatan atau job description. Ya. Jadi yang biasa itu disebutnya job deskripsi saja. Jadi deskripsi jabatan itu dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan. Terus sementara spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan suatu jabatan tersebut. Agar tujuan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini ada beberapa contoh deskripsi pekerjaan ya. Di sini tercantum nama, kode jabatan, terus fungsinya, tugas-tugasnya gitu ya. Nanti kalian bisa baca, ini nanti saya share di LMS ya. Terus wewenangnya, tanggung jawabnya ya, hubungan lininya gitu ya. Termasuk kondisi kerja ya. Ini termasuk kondisi kerja. Jadi kenyamanannya, terus waktu kerjanya, terus prosesnya seperti apa itu di dalam deskripsi pekerjaan disampaikan. Juga ada spesifikasi pekerjaan. Ini lebih spesifik lagi gitu ya dibandingkan dengan deskripsi tadi. Jadi ada persyaratan-persyaratan pendidikannya, pengalamannya gitu ya. Terus termasuk persyaratan mentalnya, supervisinya. Oke, itu nanti kalian bisa baca ya. Selanjutnya itu metode pengumpulan informasi analisis jabatan itu bisa dilakukan dengan 5 tahap, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, log dari pemegang jabatan, dan kombinasi. Nah, ini juga ada jenis-jenis data yang dikumpulkan di dalam analisis jabatan. Terus ini ada hasil kerja ya, konteks jabatan dan lain sebagainya. Berhubung waktunya juga sudah mau habis gitu ya. Jadi sebelum sampai di sini aja dulu, nanti saya ini ya, saya share ininya LMS, materinya di LMS. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Namun silakan sebelum saya tutup ya, saya akan coba bertanya dulu nih. Coba bertanya dulu kepada Ayu ya, Ayu. Ayu, ada Ayu ya? Ya, Pak. Ada, Pak. Coba Ayu apa sih analisis jabatan itu apa sih? Yuk. Coba. Analisis jabatan yaitu proses sistematik untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, Pak. Ya, aduh, komplit sekali ya. Oke, ya itu ya. Jadi analisis jabatan itu seperti yang disampaikan Ayu barusan sangat komplit sekali. Oke, untuk ini ya, nanti kalian bisa ini baca, nanti kita bahas minggu depan. Ini ada analisis hubungannya dengan fungsi MSDM yang lain, dan ini ada beberapa referensi juga. Baik, sebelum saya tutup, jadi pada pertemuan kali ini saya bisa menyimpulkan bahwa analisis jabatan itu adalah suatu kegiatan pengumpulan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan ya.
yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan spesifikasi jabatan dan cara perolehannya secara lengkap dan secara akurat. Jadi analisis jabatan secara umum merupakan tahap awal di dalam proses evaluasi jabatan. Oke, minggu depan kita lanjutkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sehat-sehat kalian. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Sudah mungkin Pak cukup. Oke. Minggu depan insya Allah kita akan simulasikan bagaimana cara pengumpulan informasi di dalam analisis jabatan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Lip ya. Ya, Pak.